Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi di hari ketiga PKKMB. Materi pertama adalah D3 Farmasi berdiri sejak 2007. Farmasi adalah kombinasi antara ilmu kimia yang diperlukan di dunia medis. Yang kita pelajari adalah mengenal struktur senyawa obat dan mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Yang pastinya, kita akan mencampur, meracik, menapukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat. Sistem informasi akademik, yaitu sistem akademik adalah informasi akademik terhadap data penyeluruh tentang informasi akademik setiap mahasiswa dan dosen. Penasihat akademik adalah dosen PA adalah dosen tetap UE yang diingkar berdasarkan keputusan rektor. Sistem penilaian nilai adalah tahap akademik, presentase sistem pemateri di UE, 1 ujian akhir semester UAS bobot 3,5%, ujian tengah semester UTS bobot 3,5%. Tugas kelompok berupa makalah maupun tugas presentasi bobot 15%. Syarat wisuda memiliki sertifikat PKKMB dan LDK, melengkapi buku PA, menghadiri ujian proposal minimal 10 peserta, melakukan pengabdian masyarakat minimal 2 kali sebelum lulus. Adapun materi kedua yaitu bagaimana cara sukses. Yang pertama yaitu kita harus menetapkan tujuan, kita harus sudah mampu dan sudah memikirkan kehidupan yang kita selama kuliah. Kita juga harus mampu memprioritaskan hal yang mendesak, contohnya tugas. Kita akan dikumpul 1 minggu lagi. Kita harus mampu mengerjakan. Tidak cepat mengeluh, bertanggung jawab. Kita harus mampu menanggung risiko yang telah kita ambil. Jangan takut salah, kita harus berani mengeluarkan pendapat kita. Carilah lingkungan yang berpositif, berbaurlah dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang positif dan tidak mengarah ke hal keburukan. Carilah support system yang baik. Nyatanya penyemangat dalam hidup yaitu bukanlah orang lain tapi diri kita sendiri. Dan jadilah komunikasi yang baik dengan dosen dan senior. Adapun materi ketiga yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu ada 2, motivasi internal dan eksternal. Contohnya, motivasi internal yaitu pribadi, kepentingan dan materi pelajaran, kehadiran dan belajar, kebutuhan dan pencapaian. Contoh motivasi eksternal yaitu dukungan dari keluarga dan kerabat dan lingkungan belajar kita sehari-hari. Adapun manfaat motivasi belajar yaitu membuat tujuan yang spesifik, mengumpulkan rencana belajar yang efektif, memotivasi diri sendiri, mengelola waktu dan dengan baik, dan tips untuk mempertahankan motivasi belajar yaitu berpegang pada tujuan utama, jaga keseimbangan antara belajar dengan kehidupan sosial, mencari aspirasi lain, tokoh-tokoh yang sukses, dan jangan takut untuk mencari bantuan pada orang lain. Adapun materi yang terakhir adalah materi tentang stunting. Stunting adalah gagal tumbuh yang terjadi pada bayi yang kurang asupan gizi, diakibatkan oleh kekurangan karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran. Stunting hanya bisa dicegah ketika bayi berumur 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Ketika sudah di atas 2 tahun, sudah tidak bisa dicegah. Adapun contoh penanganan inflasi stunting yaitu turunkan kemiskinan agar stunting berkurang, izin investasi menjaga stabilitas gizi, buruk, tidak seimbang, perkawinan anak di bawah umur. Kita sebagai penerus bangsa
harus menghindari yang namanya nikah muda. Dunia itu masih panjang. Dan tubuh kita, organ kita, presenta yang ada di tubuh kita juga belum matang secara sempurna. Begitupun dengan laki-laki yang belum cukup umur. Gapailah cita-cita kita setinggi langit. Sekian yang bisa saya paparkan tentang materi PKKMB hari ketiga. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.